Hari yang ditunggu-tunggu oleh para Toku fans, terutama Ultra fans nih dari kemarin, yaitu penampakan pertama secara official dari Ultraman Theo. Dan sudah keluar pagi ini sekitar jam 5 pagi ya, dan langsung hari ini juga Ana bahas nih. Akhirnya ya, cukup melegakan juga nih. Jujur walau Ana dari kemarin ngurus update rider melulu ya, Ana juga selalu berjaga-jaga nih buat announcement official mengenai Ultraman Theo ini. Jadi ada rasa deg-degan gitu dan agak nggak nyaman keluar tiba-tiba ya. Jadi setiap bangun tuh Ana tuh selalu cek HP dan juga cek si Suburaya ya. Nah sekarang itu udah keluar, ya udah langsung kita bahas semua info-info officialnya. Gak cuman look dari Ultraman Theo aja yang udah bisa kita lihat secara jelas, tapi seperti Ultraman sebelumnya ya, seri-seri Ultraman sebelumnya yang diperkenalkan sama Suburaya, mereka juga ngasih banyak update seperti kayak poster, siapa human hostnya, sinopsisnya, device perubahan, sampai ke teasernya juga. Jadi setelah siluet kemarin yang rilis nih ya di tanggal 28 Maret 2026, kita itu sekarang sudah diperkenalkan sama Ultraman Theo secara official pada tanggal 17 April 2026. Kemarin udah pada rewel kan ya, Gan itu Theo udah ada. Orang baru siluet, nanti aja nggak sih bahasnya pas first look official kayak begini biar sekalian puas. Kenapa Anda nyebutin tanggal ya? Biar kita itu bisa tahu lah sama patternnya Suburaya dan juga ngira-ngira seri Ultraman berikutnya kira-kira keluar lagi itu di periodenya kapan. Nah ternyata Theo itu sama kayak Omega. Jadi dikasih lihat siluet teaser dulu di bulan Maret nih ya. Jadi biar kita itu pada hype, biar pada semangat juga, biar pada excited. Baru first official looknya itu di bulan April. Begitu guys. Pertama, ini dia official poster dari Ultraman Theo. Soal penamaan juga ini sekalian mengkonfirmasi ya. Setelah orang-orang banyak nyebut dan nulisnya itu Theo kan ya, pakai H. Ternyata namanya 3 huruf aja, Theo, T-E-O ya. Jadi sangat simple sekali. Sampai udah banyak yang berteori juga kan, dari nama doang ini yang disambung-sambungin sama nama malaikat lah dan lain-lain ya. Di posternya ya mirip seperti poster-poster sebelumnya saat announcement pertama. Harusnya udah presscon ya, poster itu berubah dengan nambahin cast-cast yang udah diperkenalkan. Yang paling ditunggu tentu saja heroinnya ya. Jadi di sini ada MC-nya beserta Ultraman Theo yang sedang berpose ya. Ya memang ini tuh satu orang aja ya. Dan di depan di samping kanannya itu ada device perubahan dari Ultraman Theo yang akan Anda bahas juga di video kali ini ya. Bagian belakangnya dong yang menarik banget ya. Jangan lupakan Ultraman Theo ini tayang di perayaan anniversary Ultraman yang ke-60 tahun. Maka dari itu di bagian belakang poster kita itu diperlihatkan dengan beberapa seri Ultraman yang sudah muncul dan juga tayang sejauh ini. Beserta dicantumkan juga tahun-tahun munculnya tuh ya. Dan title logo dari Ultraman Theo sangat simple sekali. Sangat Showa sekali seperti Ultraman Bah banget ya. Jadi Ultraman Theo bakalan mulai tayang pada tanggal 4 Juli 2026. Kalau Omega tahun lalu tuh 5 Juli 2025 ya. Nah, keterlaluan kalau masih nanya nontonnya di mana. Langsung tiap Sabtu pagi di channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Biasanya juga RTV kan langsung kasih announcement bakalan nayangin juga secara ongoing dan juga on time ya. Dan ini dia guys, wujud dan juga penampakan official pertama dari Ultraman Theo. Gimana menurut kalian? Sesuai dengan rumor-rumor sketch yang diperlihatkan ke kita sejauh ini ya, akurat. Bukan cuma sketch, tapi bahkan udah banyak juga yang generate pakai AI di zaman yang apa-apa pakai AI ini ya. Menariknya begini nih guys ya. Sebelum official look ini, subuh-subuh sekitar jam berapa ya? Jam 1 atau jam 2 lah. Jadi muncul bocoran tuh dari surat kabar Jepang yang udah memperlihatkan penampakan dari Ultraman Theo beserta dengan MC-nya. Banyak yang agak ragu nih sama gambar ini pada awalnya. Oh, takutnya lagi-lagi AI atau orang iseng nih. Soalnya jujur ya, Anda juga cukup ngikutin update-update dari Theo ini. Emang banyak banget AI-nya. Seperti kayak garis shoot-nya yang gak rapi, nah langsung ketahuan. Nah, itu AI tuh. Nah, ternyata berita di surat kabarnya atau di korannya itu bener guys. Nah kalau dari Ana ya, Ana itu cukup suka sih dengan desain dari Ultraman Theo ini. Ada 3 hal yang Ana itu suka. Pertama sudah jelas, dia simple. Terus bentuk keseluruhannya berasa bring back lagi ke zaman-zaman Ultraman Heisei era. Dari coloringnya juga seperti itu, tidak rumit. Dan ketiga, karena warnanya yang dominan di warna biru dan juga abu, mengingatkan Ana sama Cosmos atau Hikari. Ya dicampur ya jadinya Theo. Jadi bagian color timernya juga unik guys ya, dimana sepertinya emang ini tuh yang akan jadi highlight dari si Ultraman Theo ini. Nah itulah kira-kira pendapat singkat Ana ya. Ada deskripsi official juga soal Ultraman Theo ini dari websitenya Suburaya. Jadi langsung aja Ana bacain ya. Raksasa cahaya berwarna biru yang menjadi wujud perubahan sang protagonis, Ibuki Mitsuishi.
Ketika Ibuki menggenggam erat Theo Crystar dengan keinginan kuat untuk melindungi, tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan, dan ia bertransformasi menjadi sosok raksasa. Dengan menyentuh color timer di dadanya, ia dapat memicu energi tersembunyi untuk melepaskan berbagai teknik berbasis cahaya. Jurus utamanya adalah Theosium Beam, sebuah sinar energi kuning berkilauan yang ditembakkan dengan menyilangkan kedua lengannya. Dan Ultraman Theo ini memiliki tinggi 45 meter dan berat 36.000 ton. Nanti pas Anda bahas teaser, kalian itu bisa lihat lagi ya detail-detail lainnya dari Ultraman Theo, seperti kayak bagian samping, bagian belakang, dan wajah sampingnya juga, dan juga bagian mulutnya tuh ya, yang menarik guys. Yang ngedesain Ultraman Theo ini bernama Bapak Masayuki Goto. Jadi komentarnya seperti ini. Saya merancang Ultraman Theo agar menjadi sosok pahlawan yang relevan dan juga mencerminkan kehidupan mahasiswa yang menjadi wujud asalnya. Untuk menggambarkan perjalanannya tumbuh menjadi pahlawan secara bertahap, saya menyeimbangkan desain yang ramah dan mudah didekati dengan kegagahan klasik khas seorang Ultra. Saya sangat yakin Theo akan menjadi teman bagi semua orang, dan saya akan sangat senang jika kalian menyukainya. Ya, itulah komentar dari desainernya langsung. Pengen juga dong Papa Toei ya ada komentar desainer kayak gini ya buat rider-rider yang tayang tiap tahun. Tapi biasanya komentarnya itu udah diwakilin sama produser pas presscon ya. Lanjut ke main karakternya, bernama Ibuki Mitsuishi, yang diperankan oleh seorang aktor bernama Aoi Iwasaki. Jadi sebelum pengumuman official ini, kemarin-kemarin juga beredar rumor soal outfit yang bakalan dikenakan sama MC Ultraman Theo ini. Outfit! Unik banget guys ya. Ternyata bener ya. Jadi dia itu kemeja kotak-kotak, jeans, dan juga sepatu yang mirip Vans lah. Jadi ngelihat kemeja kotak-kotak, orang-orang itu ya langsung pada mengkaitkan sama Baku di seri Kamen Rider Zetsu ya, tapi yang versi dunia nyata. Pas udah official nih ya, dimunculin MC-nya, masih juga banyak yang bilang kayak Baku atau Bakunya Ultraman nih. Jadi outfitnya simple banget ini ya. Ini mah bagi yang mau cosplayin ya bisa-bisa aja langsung ya. Jadi bukan seragam tempur, bukan outfit yang ribet-ribet ya. Lu thrifting baju kayak gini juga gampang banget dapetnya. Kemarin Sorato udah dimirip-miripin sama Dr. Tirta. Sampai-sampai Dr. Tirta juga notice langsung ya. Nah sekarang sama siapa nih? Jadi secara first impression ya mukanya agak-agak bule gitu ya, dan gak culun-culun amat juga sih. Ana sih no protes guys ya. Jadi sedikit info mengenai aktornya, bernama Aoi Iwasaki. Jadi dia itu lahir 12 Juni 2004. Berarti umurnya itu masih 21 tahun. Jadi dia itu lahir di Kanagawa Prefecture ya. Dan punya tinggi 181 cm. Cukup tinggi ya. Dan juga dia itu beragensi di A+. Nah, A+ siapa aja tuh aktornya ya. Jadi masih muda. Kemarin aktornya Sorato kan 31 tahun ya. Membuat kita itu cukup terkejut gitu ya. Wah, kepala 3 nih. Nah, sekarang yang muda lagi 21 tahun. Dan katanya si Aoi ini mengidolakan Ultraman Zero. Langsung ya, Anda bacain deskripsi official mengenai Ibuki Mitsuishi ini. Jadi dia ini adalah seorang alien yang lahir di planet H12 di suatu tempat di ruang angkasa. Setelah kehilangan tempat tinggalnya akibat serangan kaiju luar angkasa, dia melarikan diri ke bumi dan kini hidup sebagai mahasiswa kedokteran hewan tahun ketiga di universitas bernama Meishin. Karena dia itu belum mengenal adat istiadatnya bumi, terkadang ia bertindak dengan cara yang tidak terduga. Ia memiliki kepribadian yang lembut dan juga tenang serta tidak suka bertarung. Tetapi dia itu tetap bertransformasi menjadi raksasa untuk menyelamatkan nyawa yang berada dalam bahaya. Sembari menghadapi ancaman kaiju dan juga luar angkasa, ia memantapkan tekadnya untuk bertarung dan tumbuh menjadi seorang Ultraman. Oke, jadi si Ibuki ini emang wujud manusianya si Theo, not a human host ya. Jadi mirip seperti Sorato dan Omeganya kemarin ya. Ya udah satu kesatuan gitu ya, bukan beda orang atau satu Ultraman dan juga satu manusia, bukan guys ya. Jadi pendekatannya juga mirip sih ini ya, tapi nggak primitif seperti Sorato guys ya. Tadi di sinopsis aja dibilang dia ini mahasiswa kedokteran tahun ketiga. Anjay, pinter kah ya? Ya mungkin bisa jadi partner yang pas tuh sama Ultraman Hikari nih ya buat premis ke depannya. Apalagi bentuk agak mirip, warna juga sama guys. Info-info utama sudah Anda bahas, Suburaya juga udah merilis teaser trailer untuk Ultraman Theo ini atau PV pertamanya. Jadi durasinya itu 1,5 menitan, bisa kalian cek di YouTube-nya Ultraman juga ya. Jadi kita bahas secara cepat aja di sini ya. Anda bacain sinopsisnya terlebih dahulu di sini ya. Sabar. Sebagai proyek peringatan 60 tahun, Ultraman Theo mengisahkan tentang raksasa biru kesepian yang kehilangan planet asalnya. Anjay, Ultraman sad boy.
Drama tokusatsu ini mengikuti perjalanan pertumbuhan seorang alien menjadi seorang pahlawan. Nah, mirip-mirip Omega nih pendekatannya ya. Kalau Omega kan lebih ke hubungan alien dan juga si manusia ya. Dieksekusi lewat Sorato dan juga si Kosei. Kali ini alien yang menjadi seorang pahlawan. Jadi nilai-nilai pahlawannya yang lebih ditekankan di sini ya. Jadi berarti ada fase-fase newbie-nya dulu nih di awal ya. Serial ini mengeksplorasi tema universal dari waralaba ini, bagaimana berbagai spesies berbeda seperti kayak manusia, ultra, kaiju, dan juga alien mengatasi kecurigaan serta konflik untuk menerima perbedaan mereka dan juga bekerja sama melalui sudut pandang yang segar. Jadi, di suatu tempat di alam semesta terdapat planet H12. Kalau dilafalkan itu H12. Jadi planet ini tuh sangat mirip sekali dengan bumi. Nah, tiba-tiba diserang oleh kaiju luar angkasa dari planet lain. Saat planet tersebut hancur dan menghadapi kepunahan, seorang alien sebatang kara melarikan diri ke bumi. Ya siapa lagi kalau bukan si Theo. Alien kesepian inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi Ultraman. Di bumi ia hidup sebagai Ibuki Mitsuishi ya. Jadi kayak Omega ya hidup di buminya sebagai Sorato ya. Jadi dia ini seorang mahasiswa kedokteran hewan tahun ketiga tuh di Universitas Meishin. Meskipun ia kesulitan memahami norma atau akal sehat penduduk bumi, dia menjalani kehidupan yang damai dengan berkomunikasi bersama hewan-hewan yang dia cintai. Makanya dia mahasiswa kedokteran hewan ya. Namun kedamaian tersebut terganggu oleh krisis di mana kaiju luar angkasa yang menghancurkan planet asalnya tiba-tiba muncul di bumi. Ketika keinginan kuatnya untuk melindungi mengalahkan rasa takut di dalam hatinya, cahaya yang cemerlang mengubah Ibuki menjadi raksasa cahaya berwarna biru. Jadi premisnya ya sangat simple, memang agak mirip tipis-tipis sama Omega ya kalau kalian notice dari tadi. Makanya Anda tunggu nih nanti pendekatannya kayak gimana. Yang mereka janjikan katanya bakalan ada sudut pandang yang segar ya. Jadi for your info juga, staf utama dari Ultraman Theo ini tuh ada 3 orang. Jadi ada series composition dan juga screenplay, aka penulis utama, jadi ada Bapak Shigenori Tanabe. Jadi ini katanya partisipasi pertamanya dia di proyeknya Suburaya. Dan untuk main directornya ada Takashi Ninomiya. Dan di sini ada main tokusatsu directornya ada Bapak Takanori Sujimoto. Ya, di awal langsung ini ya, kita itu dikasih tulisan merayakan 60 tahun anniversary serial Ultraman. Jadi ini tuh menetapkan kalau Ultraman Theo adalah bagian dari perayaan 60 tahun franchise Ultraman yang udah berjalan dari tahun 66 sampai 2026. Luar biasa ya. Nah, apakah Theo ini tuh bakalan sespesial itu nih di Anniv Ultraman yang ke-60 tahun ini? Scene pertama menunjukkan Theo yang kayak mengais-ngais tanah dan memegang Theo Crystal ya. Jadi ini tuh item transformasi yang katanya merupakan mineral berharga dari planet H12 itu ya. Jadi ini sepertinya terjadi di saat hari kehancuran planetnya. Jadi saking berharganya nih si Theo Crystal ini tuh sampai dia itu kayak begitu tuh ya. Jadi udah dalam wujud Ultraman ini. Karena penggambarannya kan alien ya, atau makhluk asing lah, makhluk luar angkasa. Tapi berasa kayak tetap megang item perubahannya walau udah dalam wujud Ultraman. Ngerti ya? Terlihat screenshot ini tuh menunjukkan invasi planet H12 tadi ya yang sedang diambang kehancuran oleh serangan para kaiju luar angkasa. Yang akhirnya serangan ini menghancurkan planet tersebut. Terlihat setelahnya si Theo ini tuh melihatlah kehancuran planetnya dia, si planet H12 ini dari kejauhan. Saat dia itu kayaknya ini mau melarikan diri ke bumi ya. Apakah berarti dia adalah yang satu-satunya selamat nih. Jadi di sini dibikin kayak FPS gitulah, di mana ada posisi tangannya yang seperti kayak menjangkau, menunjukkan rasa putus asa lah dari si Theo dan juga kehilangan planet tempat tinggalnya. Di sini ditulis juga A Home Lost to the Stars ya. Ini lebih ke narasi kehancuran planet H12 dan juga hilangnya rumah si Theo ya. Yang kalau kita artikan, rumah yang hilang di antara bintang-bintang. Jadi awal teaser ya, Ana harus akui ini narasinya udah cukup kuat dan juga mengenaskan ini ya. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan wujud manusia Theo bernama Ibuki ya. Jadi pas nyampe ke bumi, bugil lagi nggak nih? Terlihat ekspresi wajahnya itu tampak sedih atau termenung di malam hari di sebuah taman gitu ya. Kalau misalkan nih ya, dia itu kan udah jadi mahasiswa 3 tahun nih, yang berarti dia itu udah hidup di bumi 3 tahun atau bahkan lebih mungkin ya. Apakah kegalauannya itu masih ada sampai sekarang? Ekspresi di scene ini ya buat memperkuat narasinya aja gitu sebagai alien yang kesepian setelah kehilangan planet asalnya, yaitu planet H12 tadi ya. Nah, kayaknya ini scene yang paling Ana suka nih di teaser ini guys ya. Jadi menampilkan Ultraman Theo dari belakang yang berdiri di tengah ruang kelas yang gelap, disinari oleh satu titik lampu dari atas. Deep banget bagian ini ya. Jadi sekalian bisa lihat tuh bagian belakang dari Ultraman Theo. Jadi Ultraman di ruang kelas yang kayak sendiri, kesepian,
Ini deep guys. Secara visual ini tuh menghubungkan dua sisi kehidupannya si Theo ya yang Ana tangkap ya. Jadi satu sebagai mahasiswa kedokteran hewan di Universitas apa sih namanya tadi? Meishin ya katanya ya. Sekaligus sebagai sosok Ultraman. Begitu guys ya. Lebih nge-highlight rasa sendiri dan kesepiannya sih di sini ya. Dan berikutnya ada tulisan A Lone Alien Last of Its Kind ya. Tulisan ini mengkonfirmasi latar belakang tragisnya si Theo yang kehilangan rumah dan juga seluruh spesiesnya akibat serangan si kaiju ruang angkasa di planet H12 yang diperlihatkan di awal teaser. Ya, dan ini dia wujud dari Ultraman Theo. Nah, kenapa lagi pose kayak Kak Gem ya? Paham! Dan mulutnya sih Ana cukup suka guys ya. Jadi sentuhan mulutnya itu walau itu detail kecil tapi ngasih rasa kayak alien banget. Nah, itu dia. Dan selanjutnya, no desire to fight ya. Jadi Ultraman Theo mungkin di awal-awal cerita bakalan diperlihatkan ya newbie, tapi tetap kehitung ya punya kekuatan besar lah dibanding manusia-manusia di bumi. Kan dia itu Ultraman ya. Tapi sesuai yang ditulis di sini, dia itu ya nggak punya hasrat untuk bertarung. Mungkin ya normal alien aja gitu. Oke, langsung kita bahas ke device perubahannya bernama Theo Crystar ya, diperlihatkan di sini. Jadi deskripsi ofisialnya seperti ini. Di dalamnya tersimpan sebuah mineral berharga yang dianugerahkan kepada setiap orang yang lahir di planet H12 saat mereka lahir. Cahaya yang dipancarkan oleh mineral inilah yang memungkinkannya untuk bertransformasi menjadi raksasa biru. Bagi Ibuki, benda ini adalah objek yang sangat berharga, layaknya sebuah jimat pelindung. Jadi mereka itu masih nge-highlight si cahayanya ya. Jadi itu bagian dari si mineralnya tuh. Jadi baik yang bilang ini tuh kayak gaya Splendor lah, tapi gripnya mana? Pertanyaan aneh juga ya. Makanya lah kayak langsung digenggam gitu tuh itemnya ya. Dimana Theo Crystar ini kan yang jadi bagian color timernya si Theo juga ya di bagian tengah dadanya. Ana penasaran sih nanti gimmicknya itu kayak gimana guys ya. Dan yang Ana lihat kayak nggak ada collectible itemnya lagi ini ya. Jadi kayak macam Meteo, Arcube atau Blazar Stone. Jadi yang bisa dimasukkan lah atau insert ke si device utama perubahannya. Nah, bertanya-tanya kan? Atau belum diliatin nih? Agak berani kalau misalkan mereka itu bikin si Theo Crystar ini ya, udah begini aja gitu ya, nggak ada gimmick aneh-aneh lagi. Jadi agak aneh juga gitu kalau Ultraman kita tahun ini tuh nggak ada collectible item sama sekali ya. Ya mungkin di update selanjutnya guys ya. Selanjutnya terlihat Ibuki Mitsubishi sedang berlari dengan tubuh yang mulai dilingkupi aura cahaya biru terang. Nah yang Anda lihat, ini bukan mau berubah guys ya, tapi cahaya biru ini tuh muncul ketika muncul juga keinginan kuat dari si Ibuki ini tuh untuk melindungi dari hatinya. Jadi ini kayak baru pemicu awal aja lah. Soalnya di scene berikutnya si Ibuki ini tuh tampak berdiri merentangkan tangan di depan kaiju luar angkasa raksasa yang nyerang kota atau nyerang bumi ya. Nah kaiju ini adalah jenis kaiju yang sama dengan yang menghancurkan planet asalnya di awal teaser. Kok tiba-tiba bisa mampir ke bumi juga ya? Nah kayaknya si Ibuki ini mau ngelindungin orang deh. Intinya Ibuki yang secara personality itu sad boy, penyendiri dan gak ada hasrat untuk bertarung ini, tiba-tiba di kejadian ini tuh memilih untuk tidak lari lagi. Nah ini bakalan jadi bagian turning point yang menarik nih ya. Nah barulah di sini berubahnya. Jadi seiring dengan niat Ibuki ini juga beresonansi lah dengan si Theo Crystar tadi ya. Dimana kita juga diperlihatkan dengan visual dari Ultraman Theo nih sebelum Ibuki ini tuh menjadi Theo. Nah jadi ini tuh kayak penglihatan sementara lah sebelum si Ibuki ini tuh menjadi Theo. Dimana saat menjadi raksasa itu sekalian nonjok si kaijunya juga. Kan pose Ultraman kebanyakan emang ngepalin tangan ke atas kayak begitu ya. Dan ya udah si Theo ini tuh gelut sama kaijunya. Jadi lewat pertarungan jarak dekat atau hand to hand combat ya di tengah gedung-gedung kota. Jadi low angle kayak gini kayaknya khasnya si Sujimoto ya. Nah lanjut guys ya, kalian jangan kegocek di bagian ini. Jadi di teaser kita itu diperlihatkan Theo yang berubah ke berbagai macam warna. Jadi base-nya itu tetap abu, tapi warna birunya itu gonta-ganti. Jadi ada yang jadi biru muda, ada yang jadi ungu, bahkan ada yang jadi kuning emas. Nah, ini bukan foam change ya. Seperti yang tertulis di deskripsi, dengan menyentuh color timer di dadanya atau si Theo Crystarnya mungkin itu ya, ia dapat memicu energi tersembunyi untuk melepaskan berbagai teknik berbasis cahaya. Jadi sepertinya nanti kalau misalkan keluar di X-nya, si Theo Crystar ini akan lebih nge-highlight ke bagian light-nya. Jadi nanti bisa berubah lah ke berbagai macam warna ya. Jadi ini tuh ability-ability yang coba dikeluarkan oleh si Theo. Jadi secara eksekusi jadi mirip Ultraman Ginga. Jadi beda warna ya beda ability. Sebagai contoh nih ya yang diperlihatkan di teaser ini. Jadi ketika berwarna ungu si Theo ini bisa ngeluarin slicer mirip Ultraman Mbah. Nggak diliatin foam change-nya loh ya.
atau belum ini guys ya. Jadi kita tunggu aja. Sekalian nunggu ada collectible item apa. Dan ketika menjadi kuning emas, nah ini mau ngeluarin jurus pamungkasnya nih bernama Theosium Beam. Dimana di teaser kita itu bisa melihat pose Kousennya lah, yang simple dan juga dengan gerakan akhir seperti Ultraman kebanyakan juga seperti ini ya. Ya udah sih guys, sisa teaser cuman beberapa sinematik dan juga hal-hal yang udah Anda bahas cukup panjang tadi ya. Dan di akhir ada title logo dari Ultraman Theo yang Anda bilang ya simple dan ada feel show-nya itu. Tuh, iya kan? By the way, ini teasernya Anda comot dari channel Suburaya yang English ya. Makanya ini logo globalnya yang diperlihatkan. Segitu aja, sekali lagi Ultraman Theo bakalan tayang 4 Juli 2026 ya. Bisa langsung kita tonton hari itu juga on time. Mari tunggu update berikutnya. Kalau ada nanti Anda bakalan bahas lagi pastinya ya. Jadi menunggu juga perilisan DX-nya ada apa aja. Ya, sudah langsung dibahas berita official pertamanya nih. Jadi komen yang banyak ya guys ya. Thank you. Pas Anda baru beres syuting dan juga ngedit video ini, si kampret langsung keluar itu pengumuman DX-nya. Jadi tolong pengertiannya ya. Nanti kita bakalan bahas di video yang terpisah atau di video selanjutnya. Oke? Terima kasih.